Eh, selamat siang, Pak Pastor. Siang. Selamat tahun baru. Siang, siang. Selamat menikmati berkat yang ada. Terima Eh, kasih. boleh tahu diskusi bebas ya? Ini jangan suara bisa dengar. Diskusi bebas. Eh, diskusi bebas saja. Apa? Pastor dari mana? Apa? Kenapa lu panggil pastor? Pastor. Nah, sampai kasih nama pastor. Nama pastor ini dulu kan saya dari SD sekolahnya sekolah Katolik toh, PPK, SMP sekolah berpulau asrama di Bandung, SMP di Bandung, SMA lagi dari Bandung tapi pindah lagi SMA balik sekolah di Semenar Soro. Yang punya pengen besar untuk jadi seorang pelayanan Tuhan, artinya pastor. Kalau kita Katolik itu pastor, kalau di Kristen biasanya pendeta itu sudah dari situ. Tapi mulai kesini sudah, artinya kita punya porsi hidup ini masing-masing itu jalan hidup tuh, dan Benar? tidak sempat untuk masuk pastor. Tapi teman-teman sudah kebiasaan untuk mengenal nama pastor tuh. Semenjak nama pastor semenjak saya SMA di seminari Petrus Van Diepen kita Sorong itu Pak, sampai kuliah di sini tuh, ikut organisasi lagi, kawan-kawan mulai punya pastor. siap, makasih kawan pastor. Kawan pastor, apa? Kabupaten itu dari mana? Saya Hmm, asal kabupaten. iya, asal kabupaten. Saya dari Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Tambro, di Distrik Vev. Itu sekarang ibu kota Kabupaten Tambro. Oh, Saya Yandum bilang, dari Sosapurnai. tanpa kamu aku rapun itu. Iya benar, itu sudah tanpa yaku bukan tanpa kamu. Oh, Tanpa yaku kamu ramu. Tuhan, asik sekali. Ya asik. Ya, Jadi oke. gini kakak, Ya. dia bilang, kok kalau lepas orang Tambro, laki-laki Tambro, perempuan dengar khusus. Kok kalau lepas laki-laki Tambro, sama saja kayak kau buang berlian nih berjam satu kali. Hmm. Hmm. Ah, sekarang kota studinya di mana? Kuliah. Kuliah. Iya. Kalau perjalanan saya kuliah di SMA itu tes afirmasi beasiswa. Kebetulan nama keluar dapatnya di Manado Universitas apa di Manado Samratulangi kan? Di Manado kak. Sorry Samratulangi itu di Bali. Dan ada salah satu universitas di Manado. Tapi di sana sudah berangkat di Manado kuliah setengah tahun saya, tapi tidak nyaman toh. Itu yang lebih memilih kembali kuliah di Universitas Cendrawasih Uncen atau disingkat UI Uncen Indah. Itu saya kuliah di Fakultas Hukum sekarang naik semester 5. Ada mau persiapan bulan Juni kita mau KKN. Baik. Kamu pastor. Ya, kan kuliah sambil tadi bilang ada proses organisasi. Nah, sekarang organisasi apa yang sekarang ikut proses untuk organisasi dari kabupaten punya atau distrik punya, organisasi kampus lah. Apa saja organisasi mana? Kalau tadi terkait organisasi ini kan ada dua jenis toh, organisasi formal sama non formal. Kalau formal tuh biasa di Uncen gabung di KMK itu salah satu kegiatan mahasiswa Katolik. Itu kalau di kampus biasa gabung-gabung situ di KMK.
Terus kalau di luar yang informal itu dari ikatan mahasiswa Tambro, itu ikatan yang menampung mahasiswa yang ada di daerah Tambro yang kuliah di Jayapura tuh tergabung dalam ikatan itu. Dia singkatannya tuh IMT, Ikatan Mahasiswa Tambro. Kalau per distrik lagi ada dari Femisu tuh Fev Miak Sujak. Kebetulan kemarin saya sendiri baru dipilih sebagai ketua. Luar biasa. Berarti hari ini saya akan bersama dengan Ketua Ikatan Femisu. Benar, Bapak sangat beruntung. Nanti sebentar kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi. Luar biasa. Nah, sekarang Pak, tadi kan kawan saya sebelumnya saya belum tahu Bapak punya apa-apa aktivitas yang selama ini. Tapi sempat kita ketemu di jalan ya. Pak lihat, mungkin tiba di tempat ini punya perasaan tentang keindahan alam yang begini. Respon Bapak bagaimana? Bagaimana? Respon Bapak terhadap keindahan alam ini? Sambil menikmati kelapa susu, menikmati rokok, menikmati pina, sambil memandang arah ke Jembatan Merah, ke PNG, Arso, Dok 5. Perasaan Bapak bagaimana terhadap keindahan ini? Kalau keindahan, artinya nih keindahan di Papua nih semua tempat itu indah. Tergantung dari masing-masing orang tuh dia punya cara kasih nyaman. Kalau menurut saya hampir sebagian kota di Papua ini sebagiannya sudah jalan. Dan yang bikin saya nyaman sekali itu Jayapura. Entah itu apa, saya tidak tahu. Tapi yang ada saya salah satu sapu kata-kata selalu pegang itu tarada sudah tidak ada cinta-cinta. Artinya setiap tempat di sudut-sudut kota ini sudah bisa ada cinta begitu. Jayapura dia punya keindahan terlalu memanjakan mata gitu, dia punya view. Keindahan mah bukan Jembatan, artinya Jembatan Merah, tempat-tempat lain. Papua itu sudah surga kecil yang jatuh ke dunia begitu. Dan surga itu ada di Jayapura. Dan satu lagi sana tuh itu Jembatan Merah. Kenapa kalian tahu tuh dia harus berwarna merah? Apa Bapak juga tahu kenapa dia warna merah? Bisa, kita bisa jawab sama-sama nanti ke depan. Dia warna merah tuh artinya merah tuh kan identik dengan darah tuh, itu artinya melambangkan darah untuk orang Papua. Gitu, penghubung untuk Oke, eksekusi. siap. Berarti jembatan itu bagian dari jembatan darah Papua ya? Iya, Orang itu, Papua itu di darah udara. orang Papua. Oke. Singkatnya begitu ya? Singkatnya begitu. Oke. Kalau saya tiba di sini dengan paparan alam yang begitu indah. Pertama itu saya menghilangkan stres. Stres bukan stres karena banyak berpikir, banyak aktivitas pribadi, dan banyak masalah yang berganti hari, jam, dan detik-detik. Maka saya tiba rasanya lega. Itu pertama. Yang kedua, saat sampai di sini alam membawa saya ke dunia yang membuat saya harus banyak mempertanyakan apakah alam ini indah seperti ini terus? Apakah besok keindahan yang saya menikmati hilang, tidak akan nikmati oleh cucu saya, nenek moyang saya, atau keturunan saya di belakang? Sebatas saya menikmati. Yang ketiga, apakah keindahan ini abadi atau orang yang tidak pernah melihat indah akan datang merusak keindahan itu? Itu Saya selalu ada pertanyaan-pertanyaan bagi saya. Seorang rektor jalanan. rektor tandingan Universitas Cendrawasih. Nah, terus saya bisa tanya lagi ya. Boleh. Yang saya tertarik dengan kawan rektor, artinya selama ini saya ikuti semenjak sudah keluar dari kampus, artinya bukan keluar juga sih, mungkin ada hal lain yang kita terkata orang punya perjalanan hidup, punya studi kah apa toh.
Tapi saya akui kakak dia ini kawan direktur dia beda dari kakak lain gitu. Mereka pulang selesai dari kuncian langsung pulang ke kampung tidak buat apa-apa gitu. Jadi budak sistem lagi, masuk dalam sistem. Salah satu yang saya senang itu kakak dia sampai di Tambro, itu salah satu distrik dari Ebar, Kampung Makmuris itu dia dirikan komunitas Pabika itu tuh. Artinya kenapa Bapak berinisiatif untuk dirikan itu dan dirikan komunitas itu, dan komunitas itu untuk berbasis tentang apa gitu. Di fokus ini apa komunitas itu fokusnya di mana begitu? Mungkin bisa jawab. Oke. Pertanyaan itu banyak yang saya tanya dan banyak yang saya jelaskan, tapi tidak jelaskan di dumlan komunitas Honai. Honai itu tempat perkumpulan orang-orang otak, namanya Honai. Nah, kenapa saya harus dirikan komunitas di kampung yang tidak ada jaringan, tidak ada apa-apa semua, tapi niat besar sampai bangun. Pertama, kelahiran anak-anak sekarang ini di fase kapitalisme. Yang kapitalisme sediakan hal-hal yang praktis, hal-hal yang enak digunakan. Anak-anak di bawah umur sudah punya HP sendiri, punya data sendiri. Nah, mereka tidak pernah belajar. Bahkan di rumah-rumah saya tidak ada buku. Maka niat dari situ saya harus hidup dari komunitas pelajar mahasiswa BK supaya saya bisa arahkan anak-anak dari SD, SMP, SMA bagaimana kembali baca buku, kembali lihat ilmunya, pengetahuan, jangan selalu sibuk dengan hal-hal elektronik, hal-hal yang perubahan. Kembali lihat diri dulu baru kita lihat ke depan. Begitu. Nah, sangat tertarik ya, sudah mulai dapat dia punya poin-poin inti ya. Terus terkait dengan komunitas itu, apakah dari pemerintah atau kepala-kepala daerah, kepala kampung ada yang pernah ulurkan tangan untuk membantu begitu berupa barang atau dana untuk kawan direktur punya komunitas ini? Ada yang punya inisiatif untuk sumbang gitu ke tidak? Belum, tidak ada sama sekali. Kenapa? Ada punya harapan untuk? Saya harapan besar itu nanti saya tidak akan mengharapkan untuk pemerintah, tapi saya akan membawa terus. Saya akan melakukan nyata-nyata fakta, dan anak-anak itu cerdas, maka cerdas itu membuat mereka takluk pada apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa minta sebelum saya lakukan sesuatu. Saya dukung pemerintah kampung, pemerintah distrik, bahkan pemerintah wilayah. Saya tidak akan memaksa atau tunjukkan bahwa saya bikin, tidak. Dari anak-anak mereka cerdas, punya kemampuan, mereka ikuti lomba-lomba, misalnya olimpiade matematika, olimpiade baca cepat, menulis, baca puisi. Dari situ baru pemerintah tahu bahwa akan pertanyaan bahwa anak itu cerdas dari mana. Nanti anak itu jelaskan bahwa saya belajar di sini. Maka disitulah pemerintah akan turun tangan, karena barang bukti. Baik. Dari kawan rektor punya penjelasan ini, saya kutip dari salah satu buku, yaitu seorang kritikus, salah satu profesor, guru besar di aspek pendidikan, yaitu Paulo Freire dari Brasil. Dia itu salah satu orang yang memang sukses di pendidikan. Salah satu dia punya ajaran tuh bahwa dia tekankan ke guru-guru bahwa anak-anak ini bukan celengan yang kita mengisi. Artinya pendidikan tuh harus pendidikan gaya hadap masalah. Guru menjadi murid, murid menjadi guru. Tidak ada guru murid begitu. Artinya kita jangan, tadi Paulo Freire bilang, kita jangan pakai sistem pendidikan gaya bank. Artinya kita bilang murid itu macam celengan yang kita isi dorang tidak ada apa-apa. Itu pendidikan yang salah. Nah, dari situ, dari kesimpulan Paulo Freire tarik, maka kalau di Brasil ada Paulo Freire, maka tuh di Tambor ada Rektor Akmuri. Ini salah satu
politikus pendidikan. Ini dia tidak bisa jauh dengan Paulo Freire di Brasil. Dia tuh di Brasil bawa pendidikan sampai ke Chili. Pemerintah Brasil tarik dia kembali ke Brasil, dia jadi menteri pendidikan selama berapa tahun baru dia meninggal. Itu luar biasa. Makanya itu kita di Tambor juga kalah jauh dengan Paulo Freire di Brasil, itu kawan rektor. Mungkin begitu. Oke. Ada kutipan dari Maria siapa? Teresia. Mada Teresa. Nah, dia bilang begini, lakukan hal-hal yang kecil, maka hasilkan hal yang lebih besar lagi. Mencintai hal-hal yang kecil, maka cinta yang besar akan tiba sendirian. Sayang. Oke. Begitu. Apa lagi? Masih banyak yang kita mau omong, tapi kayaknya Pemandangan dia punya iya. kita memanjakan mata. Pemandangan kayak macam cewek yang cantik membuat kita lupa makan, lupa minum, semua. Kita mata ini memaksakan untuk kita harus memandang dia terus. Itu tertarikkan alam di Papuanya begitu. Menarik kita, membawa kita ingin untuk bagaimana kita nikmati dia saja, tanpa kita tidak usah menikmati yang lain. Nanti sebentar baru kita akan tunjuk alamnya. Betul. Alam Papua ini sangat indah, masih asri sekali. Jadi kita sebagai manusia penting untuk mengenal arti suku. Jangan rakus boleh, artinya kembali lagi rakus itu harus kasih hadiah balik, artinya dengan apa? Menanam pohon. Begitu. Adam tuh nonton. Aduin aku bunyi terus boleh. Ini namanya, setahu saya dia bilang ini Taman Jokowi, tapi saya macam tidak terima begitu. Sebenarnya bukan Taman Jokowi, Taman Alam Papua. Tapi Di hanya kasih nama jadi Skyland, Taman Skyland. Oke, thank you.